Oke, sekarang kita bahas bagaimana kita bisa meditasi lebih dalam. Kalau kalau ini kita bicara meditasi ya. Kalau kita bicara meditasi, itu adalah kalau mau lebih dalam lagi, jangan pernah berharap. Kalau Anda tidak berharap, pikiran Anda akan mati. Tetapi Anda nggak mati. Anda itu nggak mati. Pikiran Anda mati itu sering sebenarnya. Pada saat Anda naik motor kencang, itu pikiran Anda mati. Dan Anda pun enjoy aja. Jadi saya jelaskan. Pada saat Anda ngesek, itu pikiran Anda mati sebenarnya. Dan Anda malah menikmatinya. Bukan berarti kalau pikiran Anda mati itu Anda malah takut. Enggak, itu salah. Justru kalau Anda takut, itu karena pikiran Anda jalan. Ya enggak? Pikiran Anda aktif, pikiran Anda liar sebenarnya. Gendam itu agar membuat pikiran itu liar gitu. Pada saat pikiran liar, orang itu sudah terbawa oleh keinginannya sendiri itu tadi gitu loh. Jadi dia sudah terpengaruh sendiri gitu, dengan itu gendam, itu cara menggendam. Selain dengan energi ya, selain dengan apa transfer energi negatif dan transfer energi. Itu gendam itu begitu kan? Gendam itu sebenarnya adalah seperti kita punya keinginan gitu. Seperti kita berkeinginan itu kita sudah tergendam. Coba aja Anda ingin orang cantik gitu kan. Pikiran Anda kan langsung jalan. Oh, gimana caranya ya? Nah, nanti Anda tergendam, Anda Anda akan mengikuti Anda akan entah entah mendekati orang cantik tersebut lah, entah ngajak ngobrol, bahkan ngobrol lama, entah Anda keluar duit untuk mengajaknya makan ya kan? Iya, Anda udah tergendam oleh keinginannya sendiri. Itu. Makanya itu, keinginan itu boleh. Ini bukan dalam hal meditasi. Keinginan itu boleh, tetapi yang sering salah adalah caranya. Cara untuk mewujudkannya itu loh yang sering salah. Gitu loh. Oke, sekarang kita bahas meditasi. Itu tadi kita membahasnya secara dunia nyata itu tadi. Dunia nyata itu, keinginan itu boleh. Lah, yang salah itu cara memperolehnya. Sekarang kita bahas meditasi. Ya, di dalam meditasi nggak perlu banyak keinginan. Justru keinginan Anda itu harus dilepaskan. Pada saat keinginan Anda dilepaskan, pikiran Anda mati. Yang terjadi apa? Yang terjadi ada perasaannya hidup, gitu. Jadi begini, ada di dalam apa ya? Di dalam keberadaan kita itu ada yang namanya tubuh fisik, ada yang namanya pikiran, ada yang namanya rasa, ada yang namanya kesadaran. Ini beda lagi ya. Ini ada yang namanya pikiran, ada yang namanya rasa, ada yang namanya kesadaran. Nah, rasa itu dekat sekali dengan kesadaran. Nah, Anda kan sering tanya, kesadaran itu apa? Kesadaran itu apa? Kesadaran itu nggak bisa merasakan. Yang merasakan itu adalah rasa. Yang berpikir itu pikiran. Yang berpikir itu termasuk budi, itu pikiran. Termasuk memori, termasuk ego. Itu pikiran semua. Pada saat pikiran kita lemah, atau bahkan pikiran kita mati, pada saat kita memperhatikan jeda, pikiran kita mati loh sebenarnya. Lah, yang hidup apa? Yang hidup perasaan kita gitu. Lah, siapa ya kemarin? Dokter Wasno kalau nggak salah. Lihatlah dia dosen gitu. Dia dosen selalu memakai otak kirinya, pikirannya terus. Nggak bisa kan? Pengalamannya mati. Cara matikan apa? Jangan berharap. Pada saat meditasi loh ini, beda antara meditasi dengan hidup sehari-hari itu beda. Kita bedakan dulu, karena memang kita masih awam. Pada saat meditasi, kita harus berhenti total yang namanya keinginan macam-macam itu tadi. Kalau tidak berhenti,
kita nggak bisa meditasi. Karena meditasi itu sebenarnya adalah kita meninggalkan pikiran kita. Namanya meditasi itu kan sering terkenal namanya no mind atau namanya suwung. Tapi saya nggak memakai kata itu sebenarnya. Karena sudah di branding orang. No mind itu di branding oleh Anand Krishna, terus Agung Bibi. Suwung itu di branding oleh Hajar Dewantoro itu ya. Siapa itu? Ya itulah orang Magelang siapa. Lah saya mau branding apa? Saya nggak branding apa-apa. Udah nggak kebagian kan gitu kan. Makanya saya nggak mau menyebutkan suwung atau no mind. Jadi saya menyebutkan begini. Pada saat pikiran kita mati, yang terjadi adalah rasa kita hidup pak. Lah ini loh. Lah jadi di dalam otak itu katanya di dalam otak itu ada pikiran dan ada rasa. Lah pikiran itu ada di otak kiri. Pikiran itu termasuk ngitung-ngitung, mikir-mikir, nganalisa, membandingkan rasio, membandingkan itu kan nganalisa. Otak kanan itu berkaitan dengan rasa, rasa dengan pengalaman. Makanya orang tidak bisa meninggalkan seks. Karena apa? Seks itu membuat otak kiri kita mati. Akhirnya orang tidak bisa meninggalkan apa? Rekreasi. Lah itu loh. Udah jangan ngomong seks terus ya. Kok saya kayak dukun cabul aja. Ngomong seks terus. Sampai judek, sampai bingung. Ini kangutnya kayak dukun cabul aja. Rekreasi lah. Pada saat rekreasi, pikiran kita santai pak. Pikiran kita off sebentar. Yang terjadi apa? Rasa kita jalan. Wah kan menikmati kan? Wah menikmati di Danau Bedugul. Wah canggih. Wah luar biasa nih. Di Bali wah luar biasa ya. Rasanya tenang, damai, santai. Wah enak. Itu yang dipakai apa? Otak kanan kita merasakan itu tadi. Wah luar biasa nih. Santai, rileks. Wah enak sekali. Nah itu dulu. Jadi ada hidup yang namanya hidup meditatif itu adalah jangan terlalu banyak pikir, jangan terlalu banyak menggunakan pikiran. Tetapi kalau di dalam bisnis ya harus dipakai pikirannya. Kalau nggak dipakai Anda rugi. Hitung-hitungan kan bisnis kan. Hitung-hitungan di dalam pekerjaan yang harus dipakai. Ini masalah meditasi dan menikmati hidup.